Halo, apa kabar? Semoga keadaan teman-teman selalu baik, oke? Nah, hari ini Heru akan membahas tentang sesuatu yang lagi hot nih, gitu ya. Kemarin kejadian di 2025 awal terjadi tawuran, oke? Nah, kenapa sih tawuran nih di era modern tuh semakin, nggak hilang-hilang gitu ya? Mereka mikir apa gitu, otak mereka mikir apa gitu ya, mau masih aja ada tawuran gitu loh ya. Nah, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan, kenapa gitu loh. Nah, tawuran di awal tahun 2025 nih, kita remind kembali ya, berita dari Detik News nih. Saya baca bahwa di hari pertama tahun 2025, 1 Januari 2025 pagi hari, tepatnya di Jakarta Pusat terjadi tawuran antara dua kelompok remaja nih. Mereka saling serang dan membawa senjata tajam, botol, dan petasan di tengah pemukiman padat. Polisi berhasil membubarkan tawuran ini, namun penyebab pastinya masih diselidiki. Ngeri banget ya, baru hari pertama loh ya di tahun 2025 gitu, baru tahun baru, besoknya udah perang gitu ya. Aduh, mau dibawa kemana negeri ini gitu ya. Banyak banget anak-anak mudanya yang kadang nggak pakai otak gitu ya, gitu ribut aja kerjaannya, malah nggak jadi apa-apa. Mereka emang mau jadi apa gitu kalau tawuran gitu, dan nggak bisa jadi apa-apa juga gitu, dan tidak menghasilkan sesuatu yang baik juga gitu. Sekarang kita bahas dulu nih faktor internal penyebab tawuran. Itu ada beberapa faktor internal yang memicu tawuran. Oke, yang pertama, perkembangan otak remaja. Fungsi otak remaja yang belum optimal membuat mereka kurang mampu memikirkan konsekuensi jangka panjang dan cenderung didominasi emosi dalam mengambil keputusan. Contoh, gua ya, emosi gua dari zaman dulu remaja sama sekarang beda. Dulu saya lebih nekat orangnya. Ya, contoh aja, nyetir motor. Kalau ada yang nyerempet saya lebih kenceng, kayak kesan yang mau balapan, pasti saya tempel dan saya pasti balapan. Gimana caranya? Pokoknya harus kesusul. Jadi rasa takut tuh udah nggak ada. Memang seperti itu, otak remaja itu lagi berkembang gitu. Jadi emosinya yang lebih besar dibanding kebijaksanaannya, hikmatnya nggak ada. Anak-anak muda itu cenderung mikirnya jangka pendek, short term, tapi nggak mikir jangka panjang, akibatnya gimana kalau tawuran, kalau kebut-kebutan di jalan gitu. Jadi blow on, memang seperti itu sih. Jadi memang seperti itu. Kedua, kebutuhan akan penerimaan kelompok. Bisa anak muda itu kan ngerasa diterima kalau lu hebat, lu mampu, lu menang, lu keren. Mereka akan menjadi lebih pede dan merasa diterima oleh kelompok tersebut. Itu penyebab tawuran. Jadi remaja ingin merasa diterima dalam kelompoknya. Apalagi kalau kayak anak-anak geng gitu ya, lu kalau harus bisa ngerampok atau misalnya ngebegal dulu satu motor, baru bisa diterima oleh komunitas kita. Makanya jadi banyak begal-begal oleh geng-geng motor, bisa kayak gitu. Karena faktor ingin diterima oleh komunitas tersebut. Jika kelompok tersebut memiliki nilai-nilai kekerasan, mereka cenderung mengikutinya. Seramen. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang berperan, yaitu yang pertama, lingkungan sosial, teman-teman. Jadi lingkungan yang sering terpapar kekerasan seperti pasar atau terminal dapat mempengaruhi perilaku remaja. Balik lagi, lingkunganmu itu akan menentukan kalian jadi seperti apa, bos. Gitu. Kedua, kurangnya pengawasan orang tua. Minimnya pengawasan membuat remaja rentan terlibat dalam pergaulan negatif. Ya, betul. Anak jadinya seperti apa tergantung kepalanya, pemimpinnya, imamnya, alias bapaknya. Di rumah dikasih nilai-nilai apa sama orang tuanya. Ya, jadinya anak itu tergantung orang tuanya. Sekali lagi ya, jadinya anak itu tergantung didikan orang tua. Semua orang tua, tolong didik anakmu secara benar, baik dan benar. Oke, jangan hanya baik. Baik belum tentu benar, tapi baik dan benar. Oke, sip. Yang ketiga, yaitu banyaknya waktu luang. Waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik dapat mendorong remaja melakukan aktivitas negatif, termasuk tawuran. Jadi mereka tuh banyak pengangguran, guys. Coba mereka ada kerjaan, banyak kerjaan, boro-boro mau mikirin tawuran, boro-boro mau emosi, udah capek gitu ya. Kayak saya contoh gitu. Kalau saya udah capek, misalnya ada sesuatu hal yang membuat saya terpancing di jalan saat nyetir motor ataupun mobil. Kalau kondisi saya lagi nggak enak atau nggak enak badan, lagi pusing, saya ladenin gua. Ya enggak lah, gua aja lagi pusing, ya udah aja ngalah lah gitu. Jadi cenderung mengalah. Saat Anda sibuk, saat Anda banyak kerjaan, Anda pasti tidak akan terpancing untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Karena kalian udah capek sebetulnya. Ya, makanya perbanyak aktivitas, perbanyak kerjaan. Kalau kalian banyak nganggur, ya otak kamu ini banyak diisi sama pikiran-pikiran sesat ya. Makanya kalian cepat tersumbu pendek ya, banyak jadi cepat untuk terbakar gitu ya. Ada masalah dikit ribut. Kenapa? Lu nganggur.
Ya, jadi buat teman-teman anak-anak muda jangan kebanyakan nganggur, banyak kerja, cari duit yang benar, bahagiain keluarga lo. Oke. Nah, peran media sosial dalam tawuran ini juga salah satu faktor juga. Media sosial juga memiliki peran dalam fenomena tawuran. Saling ejek di dunia maya seringkali berujung pada perkelahian fisik. Waduh, ngeri banget ya. Dari online, men, bisa ribut. Aduh, gara-gara saling ejek di online dunia maya. Oh my god, oh my god. Ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Dampak tawurannya dan upaya pencegahannya gimana sih teman-teman? Dampak tawuran sangat merugikan pasti dong. Mulai dari kerugian materi hingga korban jiwa. Untuk mencegahnya gimana? Diperlukan apa nih? 1. Pendidikan moral dan etika. Balik lagi di sekolah lo gimana gitu loh. Di sekolah lo gimana gitu loh. Saya pikir nih sekarang yang banyak tawuran sekolah negeri atau swasta. Negeri kalau kata saya, teman-teman punya penilaian nggak? Yang sekarang terjadinya tawuran itu banyak di sekolah negeri atau swasta? Rata-rata negeri. Ya, koreksi kalau saya salah gitu. Kenapa? Ya, lu cek aja gimana. Bukan saya ngomongin instansi pendidikan negeri nih gitu ya. Guru-gurunya atau gimana. Gimana balik lagi, itu anak-anak tergantung guru-gurunya kok yang jadi teladan. Balik lagi, nilai-nilai sekolah, guru-guru yang ditanamkan ke murid-muridnya. Itu akan menentukan perkembangan si anak-anak ini, murid-murid, dalam mengambil setiap keputusan. Oke? Kenapa kalau ada uang lebih baik sekolah di sekolah swasta? Mungkin beberapa orang tua, saya pengen di swasta. Karena memang beda. Nilai-nilainya juga beda. Saya mau katakan gitu. Saya orang pernah dulu kecil sekolah di negeri. Saya pindah ke sekolah swasta, jomplang guys. Sorry tuh saya jomplang. Dari sisi habit, budaya, kultur, sopan santun, beda banget di negeri dan di swasta. Saya salah satu contohnya Heru Gunawan. Saya pernah di sekolah negeri dulu, dan saya juga pernah di sekolah swasta. Gimana hasilnya? Apa perbedaannya? Beda banget, sob. Sorry, harga mau nggak bodoh. Balik lagi, harga mau nggak bodoh, SPP mau nggak bodoh. Bener, beda attitude-nya. Orangnya lebih bisa menghargai kalau di swasta. Harus sopan, harus attitude, menghargai orang lain. Iya, seperti itu. Di negeri, waduh ngeri banget dulu. Wah, bukan cuma murid-murid yang ngeri. Guru-gurunya juga ngeri-ngeri, men. Ngeri-ngeri. Ngajarin juga nilai-nilai yang kurang baik lah. Kalau saya boleh ulas, saya nggak bisa sebutkan pengajarannya gimana, ya nggak enak, nggak etis gitu ya. Pokoknya jauh banget lah pokoknya pengajarannya. Negeri dan swasta. Oke, pendidikan moral etika menanamkan nilai-nilai positif sejak dini itu penting. Yang kedua, pengawasan dan bimbingan. Peran aktif orang tua dan guru dalam mengawasi dan membimbing remaja itu penting banget ya. Jadi tolong Bapak Ibu, guru-guru dan orang tua juga harus aktif, intens buat anak. Jangan sampai kalian sibuk cari uang, anak lo terlantar, anak lo nggak jadi apa-apa, anak lo jadi pemberontak, jadi orang-orang yang kasar. Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi buat teman-teman, orang tua jangan sampai kalian melupakan waktu-waktu dengan anak-anak kalian yang berharga di masa muda, anak-anak teman-teman. Oke? Jadi luangkan waktu untuk anak-anakmu, main bareng, kasih nilai yang baik, positif buat perkembangan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke? 3. Memanfaatkan waktu luang. Fasilitasi kegiatan positif bagi remaja untuk menyalurkan energi mereka. Gua kemarin lihat nih ada satu perkumpulan komunitas ya gitu di basement di satu mall gitu diadakan tarung gitu. Jadi buat teman-teman yang memang hobinya berantem, lu jangan berantem di luar, jangan di jalanan. Kita fasilitasi sok siapa ya gitu. Di arenanya ada arena gitu ya. Nanti yang menang dapat penghargaan, dapat apresiasi, mungkin nanti bisa dialihkan jadi seorang atlet kalau kalian memang punya potensi. Jadi bagus banget itu, ada acaranya saya lupa. Ya, teman-teman kalau ingat boleh komen ya di bawah ya gitu. Saya pernah lihat hanya sekilas lagi itu di Instagram seperti itu. Kita bisa lihat contoh yang salah satu mantan atlet MMA yaitu Rudy Golden Boy. Sekaligus seorang promotor event combat sport ya di Indonesia. Akhir-akhir ini mewadahi bagi mereka yang hobinya tawuran atau berantem di jalanan untuk menyalurkan hobinya di event-event combat yang legal dan teratur. Itu keren banget. Lu mau berantem di situ, ada wasitnya, diatur ya gitu. Jadi tenang, rapi semuanya. Dan jelas ini bisa mengurangi terjadinya tawuran antar kelompok atau konflik di jalanan. Sehingga kegiatan ini bisa menjadi salah satu tindakan yang positif
mereka para pelaku tawuran dan semacamnya. Daripada ikutan geng-gengan gitu ya, genggong lah itulah, mending ikut event tinju sekalian. Toh kalau lu kepake dan jago dalam tekniknya, lu bakal masuk di dunia profesional. Nah, akhirnya lu dapat duit ya, karena bisa jadi profesi buat pekerjaan lu. Nah, kesimpulannya, jadi meskipun kita sudah berada di tahun 2025, tawuran masih menjadi masalah yang perlu kita perhatikan. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa bersama-sama mencari solusi dan mengatasinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Nyalakan loncengnya, notifikasinya untuk update terbaru dari channel OO Heru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Ciao.